Never be sad or desponding, only have faith to believe. Grace for the duties before thee, ask of thy God and receive. Never give up, never give up, never give up, never give up, never give up to thy sorrows. Jesus will bid them depart. Trust in the Lord, trust in the Lord, trust in the Lord, trust in the Lord. Sing when your trials are greatest. Trust in the Lord and take heart. Yang judulnya kali ini adalah mengungkap pasukan 200 juta serta rahasia Allah, yaitu peniupan trompet ke-6 dan ke-7. Hari ini kita akan membuka pelajaran penting saudara-saudara sekalian, namun sebelumnya mari kita dengarkan renungan dan kita berdoa sama-sama supaya pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara dan saya dan kita semua. Kita ambil renungan doa kita dari tulisan firman Tuhan, Wahyu 9 ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ini adalah puncak trompet kelima yang webinar 20 sudah kita lalui. Dan itu mengantarkan kita kepada sidang yang berpakaian zirah kebenaran Kristus. Gereja akan memasuki peperangan terakhirnya. Indah bagaikan bulan, cerah seperti matahari, dan hebat seperti bala tentara dengan panji-panji. Kidung Agung 6 ayat 10. Ia pergi ke seluruh dunia untuk kemenangan dan memenangkan lagi. Prophets and Kings 7:25. Dan ini juga menyelesaikan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai kepada pembukaan trompet ke-6 dan ke-7, itu menunjukkan arti kesudahan dunia ini segera akan tiba. Injil kerajaan sorga akan tersebar ke seluruh dunia. Sidang akan memasuki peperangan yang terakhir. Sidang yang indah, sidang yang menang, dan mengalahkan maut dengan kuasa daripada Yesus Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Kembali kami bersujud, berlutut kepadamu Tuhan, meminta hikmat kebijaksanaan kepadamu, supaya pekabaran wahyu, pengungkapan 7 trompet, trompet ke-6 dan ke-7 ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami, hadirlah Engkau dalam webinar ini Tuhan, berkatilah kami yang berbicara dan juga peserta yang mendengarkan, agar firman Tuhan berbicara dan membawa berkat bagi kami semuanya. Berkati kami semua Tuhan, ampuni dosa kami yang banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, untuk memulainya, mari kita sama-sama mendengarkan kata roh nubuat dulu, supaya kita mengerti bagaimana caranya kita mencari pengetahuan firman Tuhan. Ada satu pesan dari Testimonis, halaman 106 dikatakan, jangan bergantung kepada manusia. Bahaya terbesar pada umatnya ialah karena mereka bergantung pada manusia dan menjadikan daging sebagai pegangannya. Orang-orang yang tidak terbiasa menyelidiki sendiri Alkitab bagi dirinya atau menimbang-nimbang akan kenyataan, menaruh harap hanya kepada para pemimpin, lalu menerima saja semua keputusan yang dibuat oleh mereka. Sehingga demikianlah banyak orang akan menolak pekabaran-pekabaran Allah yang penting yang dikirimkan kepada umatnya, jika sekiranya saudara-saudara pemimpin ini tidak mau menerimanya. Saudara-saudara sekalian, pesan ini harus kita pandang secara positif. Ini mendorong kita untuk mencari dan menyelidiki sendiri pelajaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini, menimbang-nimbang akan kenyataannya. Jangan kita taruh firman Tuhan ini bergantung kepada pengertian ataupun thoughts, pemikiran manusia yang ada. Walaupun setinggi apapun dia dan sehebat apapun dia, kembalilah kepada firman Tuhan, Alkitab. Inilah nasihat Tuhan. Mari kita lanjutkan.
kita sudah sampai kepada trompet ke-6 dan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai, saudara-saudara sekalian. Dan sekarang kita masuk kepada trompet ke-6 dan ke-7. Ya, itu dia, panah merah ya. Jadi kita akan lanjutkan bagaimana penjelasan firman Tuhan. Semua ini bisa kita paham kalau kita percaya kepada Nabi Tuhan. Karena firman Tuhan ini hanya kuasa Tuhan dan melalui nabinya. Sebagaimana 2 Tawarik 20 ayat 20, ini adalah pengalaman raja ya, pada saat mereka mau berbuat sesuatu dan meminta petunjuk terhadap apa yang harus diperbuat, mereka datang kepada Tuhan dan kepada nabinya. Bagaimana dikatakan di sini, sebagaimana dituliskan, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Saudara-saudara sekalian, apalagi di akhir zaman ini, di mana angin ajaran dan penuh dengan banyak penafsiran dan pemikiran, saatnya lah kita mencari kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, dan melalui para nabinya kita akan berhasil mengungkap kebenaran ini. Dalam Education 46 dikatakan, dalam hal yang setinggi-tingginya, nabi adalah seorang yang berbicara dengan ilham secara langsung dan meneruskannya kepada umat pekabaran-pekabaran yang diperolehnya dari Allah. Dan ingat selalu pesan roh nubuat di dalam Testimonies 475 dan Early Writings 277 dan 278, inilah petunjuk Tuhan terhadap Nabi akhir zaman yang mengungkap tentang nubuatan-nubuatan yang penting ini. Mari kita lanjutkan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Kalau ada Alkitab di tangan saudara ataupun di handphone Anda, mari baca dalam Wahyu 9 ayat 13-21. Maka saudara akan melihat isi daripada trompet ke-6 di sana. Ya, kita akan kupas dulu trompet ke-6, saudara-saudara sekalian. Isinya adalah sebagai berikut. Minimal ada 9 poin yang dibahas di dalam Wahyu 9 itu. Dikatakan di sini, yang pertama, suara dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Allah. Ada suatu suara kedengaran ya, dari tempat tanduk mesbah Allah itu. Yang kedua, malaikat diperintahkan untuk melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Lalu yang ketiga, 4 malaikat itu yang disuruh lepaskan itu, pertama dipersiapkan bagi jam, yang kedua disiapkan bagi hari, yang ketiga disiapkan bagi bulan, dan yang keempat disiapkan bagi tahun. Yang keempat, jumlah tentara 20.000 laksa pasukan berkuda. Yang kelima, penunggang kuda berbaju zirah. Keenam, kepala kuda seperti kepala singa. Ketujuh, mulutnya keluar api, asap, dan belerang, atau alat yang membunuh sepertiga manusia. Terus yang kedelapan, ekor kuda itu sama seperti ular yang mendatangkan kerusakan. Yang kesembilan, orang yang tidak mati dalam sepertiga itu tetap tidak mau bertobat dan melawan Tuhan. Inilah kira-kira penjelasan Alkitab tentang trompet ke-6. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Bagaimana pelajaran ini diajarkan oleh gereja kita? Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini. Di dalam gambaran Alkitab yang kita baca tadi, secara garis besar kita bisa melihat yang menunggangnya adalah prajurit yang berpakaian zirah, ya, merah api dan belerang, itu kostum dia yang dikatakan. Terus kuda yang ditungganginya itu berkepala singa. Anda bisa lihat di sebelah kiri ya, kepalanya singa. Terus dari mulut kuda itu atau dari mulut singa yang kepala singa itu keluarlah api, asap, dan belerang dari mulut singa itu. Lalu ekornya, Anda lihat di sebelah ekornya itu adalah ekor ular yang berkepala ya. Dan menurut Wahyu 9 ayat 16-19, pasukan berkuda ini berjumlah 200 juta, saudara-saudara sekalian. Inilah gambaran dari Alkitab kita. Namun, ada seorang pendeta yang mengajarkan, yaitu pendeta Uriah Smith. Beliau menggambarkan gambar yang di sebelah itu. Saudara lihat, ada seperti orang menunggang kuda di sana.
itu adalah pasukan Ottoman atau Turki. Jadi benar-benar kuda, ekornya pun ya seperti ekor kuda biasa, orang yang menunggangnya bukan berpakaian zirah tapi berpakaian seperti itu dan ada sorban di atasnya. Di sampingnya ada pistol ya, mungkin pistol yang ditembakkan, jadi seakan-akan bukan dari mulut kuda tapi dari samping mulut. Itulah keluar daripada, mungkin dimaksudkan itu api asap belerang kali. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada pasukan Turki berjumlah 200 juta dan membunuh sepertiga umat manusia? Apakah itu yang terjadi pada zaman itu? Bagaimana Uriah Smith menjelaskan mengenai Wahyu 9 ayat 17, karena orang-orang Turki itu menembakkan senjata-senjata api mereka sambil menunggang kuda, maka ia itu tampak oleh orang yang melihat dari jauh bahwa api, asap, dan belerang itu keluar dari mulut-mulut kuda, seperti yang dilukiskan oleh gambar yang berikut. Menurut pikiran Barnes, ya di sini ada pendeta, bukan pendapat dia ya, rupanya dia mengikut perkiraan Barnes. Inilah kasusnya, dan sebuah penegasan dari Gibbon menguatkan pendapat ini dalam Daniel and the Revelation dari footnote-nya halaman 510 ya. Jadi menurut pendeta Smith, yang juga dia ambil atau kopas, tiru perkataan dari perkiraan Barnes, ini ada pendeta Protestan lain lagi, bahwa ini adalah pasukan Ottoman. Nah, saya tidak tahu kalau sudah belajar sejarah, mungkinkah ada pasukan Ottoman 200 juta, dan apakah mereka berhasil membunuh sepertiga manusia, dan apalagi yang dibunuh ini adalah orang jahat seharusnya ya, bukan orang Kristen atau orang benar. Jadi saudara-saudara bisa lihat bahwa ada kebingungan dari pelajaran ini, sepertinya ada beberapa simbol yang jauh sekali daripada bukti Alkitab. Apakah hanya beliau yang memiliki pandangan demikian? Mari kita lanjutkan. Rupanya di dalam pelajaran kita selanjutnya, kita melihat kembali kepada Angel Manuel Rodriguez. Dia adalah seorang direktur ya, mantan penelitian Alkitab di General Conference. Jadi sangat akurat pernyataannya. Rupanya ada 7 pendeta yang masing-masing menafsirkan atau memikirkan, menulis pemikirannya terhadap trompet ke-6 dan trompet ke-7 ini. Nah, kalau saudara bisa melihat, di situ ada Uriah Smith di urutan pertama, di pojok paling atas kiri, ada pendeta Thiele di nomor 2, ada Naden, Maxwell, C, dan juga J. Paulin, dan Trayer. 2 pendeta, Uriah Smith dan Thiele, itu sama pengertiannya trompet ke-6. Mereka mengatakan itu kerajaan Ottoman dan berakhir tahun 1840. Dua-duanya sama. Nah, Naden berbeda dari semuanya. Dia mengatakan bukan, itu masa di mana krisis terakhir dari abad ke-18 sehingga penutupan pintu kasihan. Beda dengan Thiele dan juga Uriah Smith. Sementara Naden berbeda juga dengan Maxwell. Walaupun Maxwell mirip dengan Uriah Smith, tapi perbedaan mereka adalah akhir daripada 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun itu. Menurut daripada Maxwell, kerajaan Ottoman betul, tapi berakhirnya 1844. Itu sama dengan C, dia mengatakan juga demikian, Ottoman, tapi berakhirnya 1844. Dan juga diikuti Trayer, yang terujung ya. Mereka juga mengakui bahwa itu Ottoman dan berakhir 1844. Sementara J. Paulin berbeda lagi pandangannya terhadap tafsiran itu. Menurut dia adalah itu kebangkitan Babylon, krisis terakhir yang dinyatakan dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Anda tahu Wahyu 7 ayat 1-3, 144.000 ya, masa angin-angin mau dilepaskan. Dan Wahyu 13-16, dan juga 1 jam itu menurut dia bukan kepada hitungan waktu seperti mana Uriah Smith, tapi itu menunjukkan pada masa yang ditentukan Allah. Jadi bukan berbicara hari, tahun, tapi adalah masa yang ditentukan Allah. Jadi dari semuanya ini, dari 7 pendeta, minimal ada 4 paham yang berbeda antara mereka terhadap trompet ke-6 ini. Kalau trompet ke-7, rata-rata hampir sama, yaitu misteri Allah berakhir, juga sama, cuma Naden yang kembali berbeda, itu adalah penyempurnaan katanya. Sementara J. Paulin juga kembali berbeda, bagi beliau itu adalah mengantar pergerakan dalam peristiwa terakhir, kumpulan peristiwa yang dijelaskan dari Wahyu 12 sampai 22. Jadi dari semuanya inilah pendeta Stephen Bohr
yang biasa kita dengar di internet atau di online, dia mengambil berbagai macam pemikiran dari pendeta yang 7 itu, tapi garis besarnya dia lebih banyak kepada J. Paulin, dan juga kadang-kadang kepada Maxwell, kepada Nathan juga ada, dan saya juga. Dia mengutip ajaran mereka semua. Sebenarnya semua ini adalah saling meniru. Jadi Nathan dan yang lain-lain, J. Paulin mengambil dari pendeta Protestan dan teori Protestan yang lain, diajarkan melalui mereka kepada gereja Advent. Lalu Stephen Bohr mengambil dan juga buat lagi modifikasi untuk menjelaskan itu. Dan seterusnya sampai pendeta lokal Advent kita juga mengambil dan memodifikasinya lagi. Jadi sebenarnya tidak ada satu standar yang jelas terhadap mana yang benar tafsiran yang ada dalam gereja kita. Untuk itulah kenapa kita harus cari tahu dalam kebenaran. Lanjut, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kalau kita ingat kepada peristiwa zaman ahli Taurat dulu dan di zaman Yesus, kenapa mereka sangat sukar untuk memahami kebenaran? Karena mereka lupa minta pada Yesus agar dapat melihat kebenaran. Kita lihat bagaimana Kerinduan Segala Zaman, halaman 91 menjelaskan, apakah ini berarti bahwa kami juga buta? Mereka ketika bertanya jawab dengan Yesus, dan Yesus menyinggung tentang masalah buta dan melihat, mereka bertanya, apa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Jika Allah tidak memungkinkan kamu melihat kebenaran, maka kurangnya pengetahuan itu tidak akan melibatkan kamu dalam kesalahan. Nah, di sini jelas ya. Nah, perhatikan berikutnya. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat. Kamu percaya bahwa kamu sendiri dapat melihat dan menolak cara yang hanya olehnya kamu mendapat penglihatan. Karena semua orang yang menyadari keperluan mereka, Kristus datang dengan pertolongan yang tidak terbatas. Permasalahan orang kenapa tidak bisa menemukan tafsiran dan tujuh trompet yang benar sesuai dengan kebenaran Tuhan, karena mereka tidak datang kepada Yesus, dan Yesus jelas menunjukkan percayalah kepada para nabinya. Karena mereka merasa bahwa mereka bisa melihat tanpa para nabi, mereka bisa percaya tanpa petunjuk Kristus, roh nubuat dan kebenarannya, maka mereka betul-betul tidak bisa melihat sebagaimana Tuhan ingin mereka melihat. Jadi itulah permasalahannya juga. Ini bukan menyatakan kepada hanya pemimpin ya, pada kita juga semua. Apabila kita tidak datang pada Yesus, bertanya kepada kebenarannya, menimbang sendiri arti Alkitab dan firman Tuhan itu, hanya bergantung kepada orang, maka kita tidak akan bisa melihat. Jadi inilah kuasa yang Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kita mau melihat, datang pada Yesus. Lanjut, saudara-saudara sekalian. Sekarang kita masuk kepada topik kita. Siapakah malaikat yang tertawan ini? Ini yang tadi kita akan bahas ya. Kita kesampingan dulu teori yang tadi. Kita kembali kepada Alkitab. Wahyu 9 ayat 13-15 katakan, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, saudara bisa lihat gambar di sebelah. Malaikat, ada 4 malaikat di situ, 1, 2, 3, 4. Mereka seakan-akan berpijak di suatu dataran, tapi mereka dikelilingi sungai. Nah, itu sungai besar Efrat. Jadi seakan-akan mereka tidak bisa keluar, karena ada sungai yang memblok mereka. Nah, pada trompet ke-6 ini, diperintahkan dari mezbah Allah itu, dari Ka'bah ya, bait suci Allah itu, untuk dilepaskan. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Tentu kita akan cari tahu dulu. Kita menceritakan jelas suatu suara keluar dari mezbah emas di hadapan Tuhan, ayat 13 tadi. Anda lihat Ka'bah di sebelah situ. Kalau dia sudah terbuka, itu ada bilik suci dan bilik maha suci. Bilik suci itu ya ada mezbah di situ yang dibahas, dan di depannya itu ada tabut perjanjian ya. Di situ kehadiran Tuhan pada dasarnya. Nah, tapi kalau didengarkan bahwa ada suara keluar daripada mezbah itu, berarti
tirai sedang tertutup, belum terbuka, belum sejelas ini. Makanya didengar keluar dari mezbah keemas yang berasap-asap itu ya. Itu menunjukkan trompet ke-6 dibunyikan pada saat tirai pemisah antara ruang yang maha suci dan ruang yang suci belum dibuka. Ini yang perlu kita pegang. Pada saat perintah trompet ke-6 itu mulai dibunyikan, belum terbuka bait suci. Oleh sebab trompet ke-6 sejak ditiup di Wahyu 9 ayat 13 dan selesai di Wahyu 11 ayat 14, maka peristiwa-peristiwa di dalam rentang pasal ini meliputi kejadian dalam trompet ke-6. Jadi trompet ke-6 ditiup dari Wahyu 9 ayat 13 dan berakhir Wahyu 11 ayat 14. Jadi ada rentang di situ. Rentang masa inilah menunjukkan periode apa saja yang terjadi selama trompet ke-6. Dan termasuk di dalamnya, di dalam peristiwa trompet ke-6 ini tentunya ada yang pertama adalah Wahyu pasal 10 ya. Ya, ini kita akan bahas sekilas nanti, dan Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Apakah itu? Mari kita lanjut. Ya, dua pasal Wahyu yang terjadi dalam trompet ke-6 adalah Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Bagi orang Advent, biasanya mereka akan paham terhadap hal ini. Apa itu? Itu menceritakan awal datangnya pekabaran penghakiman dari masa William Miller. Malaikat dan lahirnya pergerakan masa Advent hari ke-7, puncaknya pada saat masa kekecewaan besar, saat nubuatan kedatangan Yesus pada saat 22 Oktober 1844 tidak digenapi. Dan kekecewaan itu menggenapi Wahyu 10 ayat 9 dan 10, serta memberikan perintah untuk bekerja lagi pada banyak bangsa, suku, bahasa, dan raja. Wahyu 10 ayat 11. Saudara-saudara tahu kisah ini ya. Wahyu 10 ini membicarakan betapa pekabaran Miller itu di mulut terasa manis, bagaimana madu, mereka membicarakan firman Tuhan, tetapi di perutnya terasa pahit pada saat kegenapannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harap-harapkan, sehingga mendatangkan kepahitan, kekecewaan besar pada saat itu. Padahal itu adalah suatu bentuk bahwa mereka belum selesai kerjanya. Ayat 11 dikatakan, maka pergilah kamu bernubuat kepada banyak bangsa, suku, dan raja. Itu menunjukkan bahwa akhirnya kedatangan pekabaran SDA ataupun masa Advent ke-7, cikal bakalnya gereja kita yang akan meneruskan pekabaran itu kepada banyak bangsa, suku, dan bahasa. Belum kepada semua, masih kepada banyak suku, bahasa, dan bangsa. Nah, disinggung juga di situ tentang rahasia 7 guru, yaitu ayat 3 dan 4, dan sekelumit tentang hal trompet ke-7. Nanti kita akan bahas ini. Nah, itulah Wahyu pasal 10. Wahyu 11 menjelaskan, ayat 1 sampai 14, dikatakan, ayat terbanyaknya adalah kisah lambang dua saksi Tuhan, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Ya, mereka bernubuat sambil berkabung selama 1200 tahun. Ya, satu hari sama dengan 1 tahun dalam Yeskel 4 ayat 6. Dimulai dari tahun 538 sampai 1798, zaman kegelapan agama. Jadi kita bisa lihat bahwa periode trompet ke-6 ini masuk juga dalam 538, 1798, yaitu zaman kegelapan. Berarti dia dibunyikan sebelum dari 538 seharusnya. Ya, terus disinggung juga tentang tongkat pengukur untuk bait suci, mezbah, dan orang berbakti di dalamnya. Ayat 1 dan 2 dari Wahyu 11 ya. Bicara tentang cara Tuhan membagi seksi pengadilan di Ka'bah sorga. Mungkin di kemudian hari kita akan singgung lebih detail tentang hal ini. Jadi ini adalah ruang lingkup daripada peristiwa di trompet ke-6. Maka dengan demikian kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian. Jadi dengan begitu kita sudah melihat bahwa ruang lingkup trompet ke-6, Anda lihat gambar sebelah kanan, di situ dibunyikan, ruang lingkupnya masih ada 538, 1798. Nah, kita lihat bagaimana lokasi terikatnya 4 malaikat itu. Trompet ke-6 ditiup mendahului masa kegelapan agama, sesuai Wahyu 11 ayat 3, tahun 538, 1798, dan menunjukkan adanya perintah Tuhan untuk melepaskan 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat. Nah, sekarang kita sudah tahu trompet ke-6 ditiup, di depannya ada 538 dan 1798. Sekarang kita harus cari tahu di mana malaikat itu diikat dan sungai Efrat itu apa. Menurut Yeremia
ayat 2 dikatakan, di situ terjadi perang antara Babel dan juga Mesir ya. Anda bisa baca langsung. Singkatnya di situ, di tepi sungai Efrat dekat Karkemis. Nah, disitulah tentara Mesir itu dipukul, kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel. Jadi secara Yeremia mengatakan bahwa sungai Efrat ini identik dekat dengan kerajaan Babel. Nah, demikian juga Roh Nubuat menuliskan, cara para nabi ya, di situ dikatakan, kemudian mereka pun berangkat menuju daratan Sinear di tepi sungai Efrat. Mereka tertarik oleh keindahan alam sekitarnya dan kesuburan tanahnya. Dan di atas dataran inilah mereka memutuskan untuk membangun rumah kediaman mereka. Di tempat ini mereka bermaksud untuk mendirikan sebuah kota besar dan di dalamnya sebuah menara yang begitu tinggi sehingga akan merupakan keajaiban dunia. Anda ingat ini ya, peristiwa pada saat pendirian Tugu Babel, yaitu kerajaan Babel yang pertama sekali didirikan Nimrod itu. Saudara, disitulah ciri-ciri sungai Efrat itu, yaitu dekat dengan kerajaan Babylon. Makanya di gambar kita lihat sebelah kanan, sungai Efrat sama dengan kekuasaan Babylon, dan itu merujuk atau menunjuk kepada zaman kegelapan ya, sesuai dengan air Wahyu 17 ayat 15 melambangkan bangsa-bangsa. Jadi air yang mengurung itu, 4 malaikat itu mereka berada dalam kurungan suatu bangsa-bangsa yang disebut dengan sungai Efrat, yaitu tempat Babylon itu berada. Kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian. Kapan itu? Kita sudah tahu 4 malaikat itu terikat di bawah kekuasaan Babel rohani di zaman kegelapan ya. Jadi kenapa dia terikat? Karena Babel rohani itu dan orang-orangnya yang mengikat dia di situ. Jadi apa yang disebut 4 malaikat ini? Golongan-golongan yang lebih rendah kebanyakan bersifat masa bodoh dan menyerah pada kejahatan. Sementara, perhatikan ini, gereja tidak lagi mempunyai keberanian atau keyakinan untuk mendukung kepentingan kebenaran yang telah jatuh. Jadi yang terjadi saat itu adalah gereja yang seharusnya menyiarkan kebenaran, mereka tidak bisa lagi berdaya. Ya, mereka tidak bisa lagi bangkit untuk membela kepentingan kebenaran. Jadi yang terikat itu, karena ini malaikat, tidak mungkin orang jahat, berarti ini adalah menunjukkan gereja Tuhan dan kebenarannya. Ya, sebagaimana dibahas di sini. Jadi jelaslah lambang 4 malaikat itu adalah kebenaran Alkitab dan umatnya. Inilah yang berkain kabung itu. Tidak mungkin Alkitab yang fisik yang berkain kabung ya, tentu orang-orang yang membawakan pelajaran Alkitab ini juga berkabung pada masa itu. Terikat. Jadi jelas masa kegelapanlah yang mengikat keempat malaikat itu. Maka perintah untuk melepaskan 4 malaikat itu dari sungai Efrat artinya setelah bubarnya gabungan gereja dan negara itu di zaman kegelapan, yaitu setelah 1798, maka dikembalikanlah kebenaran Alkitab kepada umat Tuhan, serta bebaslah sidangnya dari cengkraman era kegelapan. Ya, saudara bisa lihat di sebelah kanan gambar bagaimana 538 itu, bagaimana Dark Ages atau zaman kegelapan, orang-orang yang mau bicara kebenaran dibakar, saudara, dibunuh, disiksa, dianiaya oleh tentara-tentara yang kejam dan keji. Jadi setiap orang yang membungkam kebenaran selalu melakukan kekerasan. Jadi jangan pernah kita meniru cara-cara kegelapan ya. Kita harus mendengar firman Tuhan dengan jujur hati. Lanjut, saudara-saudara sekalian. Kita sudah tahu bahwa mereka akan dilepaskan dari Babel rohani. Ya, kita bisa melihat di sini saat kelepasan mereka sepenuhnya. Kemenangan akhir yang memberi jawaban. Halaman 399 dikatakan, dalam buku Wahyu 14, malaikat yang pertama diikuti oleh malaikat yang kedua mengumumkan, sudahlah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wahyu 14 ayat 8. Istilah Babel diambil dari kata Babel yang melambangkan kekacauan. Digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan berbagai bentuk agama yang salah atau murtad. Saudara tahu, betul setelah 1798 mereka keluar, Dark Ages itu sudah hancur, tetapi komplitnya benar-benar terlepas 4 malaikat ini dan juga pekabaran dan kebenarannya gereja yang benar itu terjadi adalah ketika seruan sudah rubuh Babel. Anda tahu itu ya, kejadian ketika orang-orang menolak pekabaran William Miller. Bukan hanya gereja Katolik, juga Protestan murtad pada saat itu. Mereka sudah dianggap Babel pada seruan
malaikat kedua ini. Jadi sejak mulainya pekabaran gereja Advent lah ke atas gereja Advent ketujuh, disitulah dimulainya sidang Allah yang benar dengan pekabaran 4 malaikat yang dibicarakan di sini. Mulai dilepaskan. Ya, clear di sini ya. Anda lihat di peta itu sungai Efrat, itu kalau di peta itu ada Efrat di situ dan ada Babylon di sana. Jadi mengalir sungai Efrat itu di depan Babylon. Jadi jelas simbol ini begitu sempurna dan sudah dibukakan. Sejak mulai kabaran malaikat kedua, sudahlah mulai malaikat ini dilepaskan dan kebenarannya. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Apa tugas khusus dari 4 malaikat ini? Jadi betul-betul Alkitab itu membuat desain yang sangat bagus urut-urutannya ya. Setelah dilepaskan, mereka memiliki tugas rupanya. Wahyu 9 ayat 15 mengatakan, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Seram. Rupanya 4 malaikat ini dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari manusia. Ini serius, saudara. Apa maksudnya? Rupanya 4 malaikat ini membawa amaran. Kita ingat trompet-trompet itu selalu bicara tentang amaran ya. Dari amaran 1 sampai amaran terakhir. Nah, pada saat trompet ke-6 ini, tidak tanggung-tanggung. 4 malaikat ini membawa 4 amaran. Supaya manusia-manusia, kita ingat selalu, Tuhan tidak akan membunuh orang sebelum memberi amaran. Ataupun membinasakan orang sebelum ada amaran. Nah, 4 malaikat ini mewakili 4 amaran Tuhan di dalam Alkitabnya untuk masa sekarang trompet ke-6 ini. Mari kita lanjut. Malaikat pada jam, itu pertama bicara tentang Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba jam penghukumannya. Ya, fear God and give glory to Him, for the hours of His judgment is come. Saudara-saudara sekalian, hours itu bicara tentang jam. Jam penghakimannya sudah tiba. Jelas pekabaran malaikat pada jam itu berbicara tentang cikal bakal pekabaran 3 malaikat ya yang kita banggakan dalam gereja masa Advent hari ke-7 kita yang dikasih. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan malaikat pada hari? Hari itu kita bicara di Alkitab, kembali kita cari Alkitab kita, Yesaya 63 ayat 4 ya. Dan Maleakhi 4 ayat 5 berbicara tentang hari. Apa dikatakan di situ? Sebab hari pembalasan telah kurencanakan. Jadi di situ ada suatu hari pembalasan yang dibahas oleh malaikat hari ini. Maleakhi 4 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Testimonis halaman 475. Jadi kedua nabi ini berbicara tentang hari. Hari ini adalah hari pembalasan dan hari yang dikatakan diutusnya Nabi Elia menjelang hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Jadi pekabaran itu akan datang untuk malaikat hari. Ya. Selanjutnya malaikat bulan. Itu bicara Yoel 2 ayat 23 dan nanti ditutup dengan Yoel 2 ayat 28 ya. Jelas di situ dikatakan bahwa hai Bani Sion bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkan padamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim dalam bulan yang pertama. Jadi di situ dijelaskan bahwa itu adalah first month ya, seperti dibilang former rain and the later rain in the first month. Sudah bisa lihat bahwa pada saat bicara bulan itu bicara tentang curahan hujan awal, hujan akhir, dan ditutup dengan Yoel 2 ayat 28 sampai 32, curahan kuasa Roh Suci hujan akhir. Ya, jelas sekali. Jadi kalau bicara bulan, malaikat ini mengajarkan kita tentang curahan Roh Suci hujan akhir atau Pentakosta yang terakhir nanti, yang akan gilang gemilang dan mengikuti sidang yang benar untuk mengabar kepada seluruh dunia. Jadi ini pekabaran bulan. Lanjut saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan pekabaran yang dimaksud malaikat keempat, yaitu yang kepada tahun? Jelas, tahun yang ditemukan di dalam Alkitab itu, Yesaya 63 4 lagi, di situ dibilang ada tahun penebusanku telah datang. And the year of my redeem is come. Artinya, pada saat Tuhan bicara tentang tahun, itu penebusannya, masa waktu penebusannya sudah tiba.
penebusan yang tepat ya. Memang di kayu salib Yesus sudah menebus manusia dari dosa. Namun hasil tebusannya akan dibahas secara tuntas di dalam Yesaya 63 ini, yaitu malaikat tahun. Kita bisa baca dari hamba Tuhan Ron Nubuat menuliskan, ada banyak rahasia dalam rencana penebusan. Sementara mereka merenung pekerjaan Allah dalam penciptaan dan penebusan, kebenaran baru terus akan terbuka kepada pikiran yang terheran-heran dan terkagum-kagum. Rencana yang mulia dari penebusan ini cukup luas dalam segala syarat-syaratnya untuk menebus seluruh dunia. Manusia yang jahat dan jatuh dalam dosa dapat disempurnakan dalam Yesus oleh keampunan dosa dan kebenaran Kristus yang dihisapkan kepadanya. Sudah perhatikan di sini ya. Wahyu 14 ayat 4 mengatakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus. Nah, ini yang pertama kali ditebus. Dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Itulah 144.000. Jadi tahun penebusan ini yang penuh banyak rahasia, penuh banyak pelajaran dan pengungkapan yang cukup luas. Ini bukan hanya mematinya Yesus di kayu salib, tapi juga dia akan bicara tentang kebenaran Kristus yang dihisapkan kepada umatnya. Artinya dihisapkan itu benar-benar nyata produk jadi hasil tebusan Tuhan yang bisa mengalahkan dosa. Maka mereka lah buah-buah sulung, yaitu mereka yang ditebus di antara manusia sebagai contoh yang mengikuti anak domba kemanapun mereka pergi. Inilah yang menjadi contoh pertama yang menang dalam hasil tahun penebusan itu. Ya, jadi benar-benar sukses penebusan yang dibicarakan itu, mengalahkan dosa. Nah, nanti kita akan bahas lebih luas lagi tentang hal ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, lanjutkan slide kita. Kita akan temukan di sini, jika 4 amaran dari malaikat yang lepas itu mencapai puncaknya, jadi semuanya ini dari 4 malaikat yang terikat itu mencapai puncaknya, maka pekabaran 3 malaikat, yaitu jam itu, akan menyelesaikan penghakiman orang mati dan orang hidup, serta amaran tentang tanda binatang. Ya, ini puncak pekabaran 3 malaikat. Terus, yang kalau puncaknya kegenapan Maleakhi 4 ayat 1-6, yaitu tentang hari ya, itu akan terjadi pembersihan sidang, yaitu hari besar yang mengerikan agar memurnikan Bani Lewi, sesuai Maleakhi 3, 1-5. Di webinar kami yang terdahulu, bahasan khusus tentang hari pembersihan sidang ini. Jadi pasti malaikat hari ini akan digenapi bersih sidang kita. Lalu yang ketiga adalah, puncak daripada ujian akhir adalah kecurahan kuasa roh suci, Pentakosta ujian akhir, yaitu ini bilang bulan itu. Sebagaimana Ron Nubuat mengatakan, kucuran roh pada zaman rasul-rasul adalah permulaan dari hujan awal dan hujan akhir, dan hasilnya gilang gemilang sampai kepada akhir zaman. Hadirat roh akan tinggal bersama sidang yang benar. Peristiwa-peristiwa ini akan diulang dengan kuasa yang lebih besar. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah hujan awal, tapi hujan akhir akan lebih limpah. Tentu hasil dari curahan Pentakosta dari sidang yang sudah suci itu akan menghasilkan tuaian yang limpah, saudara-saudara sekalian. Dan apabila tahun penebusan ataupun malaikat pada tahun itu digenapi, nyata terjadi pada pemeteraian 144.000. Inilah yang ditebus tadi ya, buah-buah pertama. Mereka ditebus langsung di masa penghakiman orang hidup terjadi. Yeskiel 9 ayat 4-6 ya. Dan mengutus yang luput, yaitu Wahyu 7 ayat 1-8, untuk membawa kabar Injil ke seluruh dunia, sesuai Yesaya 66 ayat 19-21, dengan kemenangan dan memenangkan lagi. Saudara-saudara sekalian, kegenapan puncak daripada 4 malaikat itu menghantarkan masa sidang yang menang, indah bagaikan bulan, cerah bagaikan matahari, dan hebat dengan malaikat dan panji-panjinya, dan membuka 144.000 buah-buah sulung yang ditebus di bumi ini untuk bekerja bagi penginjilan sampai seluruh dunia. Kita ingat tadi bahwa gereja kita belum sampai ke seluruh dunia misinya, karena banyak bangsa, suku, dan bahasa. Nah, bagaimana nanti mereka akan sampai ke seluruh dunia? Melalui sidang yang murni, mendapatkan kuasa Pentakosta, dan juga dengan ditebusnya mereka dan jadi buah-buah sulung di dalam menjadi alat pekerja Tuhan pada akhir zaman ini. Inilah puncaknya pada saat 4 malaikat ini muncul. Kita lanjutkan.
sidang Allah yang murni hasil awal dari kegenapan amaran dari 4 malaikat itu. Maka jelas di sini kita sudah baca tadi, mereka akan berpakaian zirah kebenaran Kristus, gereja akan memasuki perangan yang terakhir, indah bagaikan bulan, cerah seperti matahari, dan hebat seperti bala tentara dengan panji-panji. Pergi ke seluruh dunia menaklukkan dan menaklukkan lagi. Jelas dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 4, ya ini sudah kita baca tadi, tidak perlu saya ulang, ialah mereka mengikut anak domba kemanapun pergi, dan mereka ditebus menjadi korban sulung bagi anak domba itu. Dan Wahyu 7 ayat 4 dikatakan jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara-saudara sekalian, inilah buah sulung yang terjadi, yang muncul akibat mulainya 4 malaikat itu mencapai puncaknya. Dan selanjutnya, nah, otomatis itu menghasilkan pasukan 20.000 laksa. Sebagaimana Alkitab katakan ya, Wahyu 9 ayat 16 dan 17, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka, maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menunggangnya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang. Kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, laksa itu sama dengan 10.000 ya. Jadi kalau dia 10.000, dia dikalikan dengan 20.000, maka hasilnya 200 juta. Jadi hasil dari amaran 4 malaikat tersebut, maka muncullah pasukan 200 juta. Pertama, kita sudah lihat tadi hasilnya sidang dimurnikan, munculnya 144.000, tapi tidak berhenti sampai di situ, bukan hanya 144.000 yang menjadi penginjil seluruh dunia, bahkan sampai meliputi pasukan 200 juta. Nah, bagaimana ini? Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana penjelasan firman Tuhan terhadap hal ini? Bagaimana pasukan kuda itu mencapai jumlah 200 juta? Saudara bisa lihat dalam Yesaya 6 ayat 19 dan 21, Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus di antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yaitu ke Tarsis, Lut, Mesek, Ros, ke Tubal, ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberikan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta yang di dalam usungan, di atas bagal unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang-orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Saudara bisa lihat di sini dalam Yesaya 66 ayat 19-21, beginilah pada saat 144.000 yang luput itu mulai mengabarkan, mereka yang terluput dan membawa tanda, ya mendapat tanda itu, mereka adalah 144.000 dalam Wahyu 7 ayat 4 ya. Dari jumlah kecil seperti bini sesawi ini, setelah dicurahkan kuasa roh suci Pentakosta hujan akhir, menginjil ke seluruh dunia, maka menggenapi Matius 24 dan 14. Dan dari orang-orang yang bertobat diantaranya, kata firman Tuhan, kuambil imam-imam dan orang Lewi, sesuai Yesaya 66 ayat 21, menjadi pembawa firman Tuhan. Jadi, maka dari 144.000 berkembang menjadi 200 juta pasukan kuda yang disebut dengan penginjil Tuhan. Nah, ini yang menjadikan angka 200 juta itu. Bagaimana dari yang kecil benih sawi tadi sampai menjadi 200 juta sudah dijabarkan dalam Yesaya 66 ayat 19 dan 21. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Tentu kita akan masuk kepada penjelasan. Siapa pasukan penunggang kuda yang berbaju merah api belerang itu? Ya, kita bisa lihat di situ, itu adalah melambangkan rombongan besar malaikat yang memimpin dan mengarahkan orang-orang suci dalam tugasnya. Memberitakan kebenaran dan sebagai akibatnya membunuh sepertiga dari segala manusia yang menolak pekabaran itu. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir 665, tetapi tidak seorang pun dapat melalui para pengawal perkasa yang ditempatkan di sekeliling orang-orang yang setia. Sebagian diserang dalam pelarian mereka dari kota-kota dan kampung-kampung,
tetapi pedang yang diangkat untuk melawan mereka patah dan jatuh tidak berdaya, bagaikan jerami. Yang lain-lain dipertahankan oleh malaikat-malaikat dalam bentuk prajurit-prajurit perang. Saudara-saudara sekalian, tidak semua orang yang diselamatkan dari buah-buah kedua itu hanya diselamatkan dalam keadaan tidak berdaya. Mereka akan dilindungi, semua dilindungi. Tetapi sebagian ada dipakai untuk menjadi prajurit-prajurit perang dalam kebenaran ini. Jadi selaras ya, Alkitab, Roh Nubuat menjelaskan bukan hanya pekabaran itu, tentu mereka yang lari ini adalah yang dikabarkan oleh pekabaran itu, keluarlah dari Babel. Nanti kita akan bahas kan salah satu pekabaran besar itu, dan mereka akan menjadi prajurit juga dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan tentu dilindungi oleh siapa? Pasukan malaikat yang menunggangi mereka. Jadi yang mengontrol mereka dan mengendalikan mereka adalah kuasa dari Tuhan melalui para malaikat. Lanjut, saudara-saudara sekalian. Kita bisa lihat lebih lanjut, inilah gambar daripada Alkitab tuliskan, lalu kita akan masuk siapakah kuda-kuda ini. Saudara perhatikan di dalam Wahyu pasal 9 ayat 17, di situ yang paling atas kanannya, pojok di situ, kuda-kuda ini kepalanya singa. Jadi saudara bisa lihat bahwa kepalanya singa itu panah yang merah, terus dari mulut singa ini keluar api, asap, dan belerang, saudara-saudaraku. Dan ayat 18 dikatakan yang sebelah bawah, Wahyu 9 ayat 18, oleh ketiga malapetaka ini, dari api, asap, dan belerang ini, barulah sepertiga dari umat manusia dibinasakan oleh api, asap, dan belerang ini. Nah selanjutnya, di pojok sebelah kiri, Anda lihat di sebelah kiri Anda ada Wahyu 9 ayat 19, di situ dibicarakan tentang kuasa dari kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama dengan ekor ular. Ya, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka akan mendatangkan kerusakan. Jadi ini gambaran komplit daripada ini. Kepala singa, dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang, terus ekornya ada ekor kepala ular, di situ ada ular dan kepalanya. Nah sekarang dari mana kita tahu nih pasukan pengerja Injil? Kuda dalam Zakaria 14 ayat 20, kuda-kuda ini melambangkan kepada pengerja-pengerja Injil, yaitu para pengkhotbah. Ya, mereka yang membunyikan lonceng tanda bahaya dan perkataan keselamatan. Lihat juga Zakaria 1 ayat 8, kita bisa lihat juga di dalam Yoel 2 ayat 4, ayat 6 dan 9 dan 11, di situ digambarkan bagaimana rupa daripada umat Allah ini rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Kalau sudah baca, tentu semua komponen ini bicara tentang kelengkapan penginjil Tuhan pada masa seruan keras. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Ini masa 144.000 itu mulai menyerukan. Kita lanjutkan slide berikutnya. Arti dari keseluruhan bagian kuda ini adalah, yang pertama, kepala singa, Anda lihat pojok paling kanan ya, yang nomor 1 di situ, pemberani dan ditakuti. Kita tahu gambaran singa nggak perlu diotak-atik kemana-mana, itu bicara pemberani dan ditakuti pasti. Jadi berbeda dengan masa belalang yang lalu, mereka itu seperti kecil saja bisa dimatikan. Tapi pada masa ini mereka, kuda ini berkepala singa. Siapa yang berani melawan singa kan? Begitu perkasanya. Maka umat Tuhan pada masa ini akan tidak pernah mengenal takut pada musuh kebenaran saat membawa pekabaran itu. Terus Mika 5 ayat 7-9 mengatakan, maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Saudara-saudara sekalian, bangsa-bangsa itu adalah bagaikan hutan rimba, tetapi umat Tuhan pada masa Mika 5 ini mengatakan dia seperti singa. Dan sisa-sisa Yakub itu siapa? 144.000. Bukankah mereka diambil dari suku Yakub semua? Jelas pada masa digenapkan Mika 5 ini, semua bangsa-bangsa itu akan gemetar melihat umat Tuhan yang sisa dari Yakub itu seperti singa, saudara. Mereka akan menggetarkan seluruh dunia pada masa kegenapan seruan keras Pentakosta yang terakhir itu, pada masa puncak pekabaran 3 malaikat dikabarkan. Mereka akan menggoncangkan dunia. Dan selanjutnya dikatakan yang nomor 2, mulut dari singa yang mengeluarkan api, asap, dan belerang. Nah, kalau saudara ikuti webinar kita yang lalu ya, kita sudah tuntas berkali-kali membahas apa itu arti api. Jadi secara singkat langsung dikatakan, api itu melambangkan roh suci kebenaran, sesuai dengan Kisah 2
ayat 3 dan 4, sebagaimana bola-bola api yang mengenai kepada rasul-rasul dan para umatnya pada masa itu memberikan kuasa Roh Suci. Jadi dari mulut penginjil Tuhan ini memiliki kuasa Roh Kudus yang bisa menggerakkan orang untuk seperti di zaman rasul-rasul dahulu. 3.000 sehari pada masa itu dengan kuasa Roh Kudus bagi mereka yang mau mendengar. Kenapa? Apa yang mereka dapatkan? Asap. Kita sudah bahas dalam trompet kelima kemarin di dalam webinar 20. Asap itu adalah bicara pengorbanan Kristus sesuai dengan trompet keempat, dan kita tahu bahwa inilah arti daripada korban bakaran selama itu adalah asap pengorbanan Kristus. Jadi mereka datang karena menerima pengorbanan Kristus dan menerima keselamatan daripada Kristus. Maka mereka beroleh asap, itu adalah pengorbanan Kristus menjadi milik mereka. Sementara kalau mereka melawan pekabaran itu, maka belerang adalah kebinasaan akibat penghukuman Tuhan langsung kepada mereka yang melawan pada masa itu, sesuai dengan Kejadian 19 ayat 24. Bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan oleh hujan belerang, maka belerang ini melambangkan hukuman Tuhan bagi mereka yang melawan dan menentang pekabaran Tuhan pada masa itu. Jadi, oleh ketiga hal inilah dibunuh sepertiga umat manusia itu. Jadi, kita sudah jelas oleh pekabaran Roh Suci, pengorbanan Kristus, dan hukuman Tuhan pada masa itu, ya Tuhan dan malaikatnya langsung mengawal ya, dan pada masa itu orang-orang yang jahat akan dibinasakan langsung, dan itu digambarkan dalam sepertiga. Sepertiga kita sudah tahu ya, lambang daripada orang-orang yang jahat yang melawan firman Tuhan. Jadi mereka akan dibinasakan pada masa pekabaran ini dikabarkan, dan mereka melawannya dengan fisik, mereka akan dibinasakan. Nah, dan di tempat nomor 3 kita bisa lihat yang pojok paling kiri atas, arti ekor sama seperti ular. Kita kembali ingat yang berkepala dan mendatangkan kerusakan itu, ekornya itu ya, ular. Arti ekor adalah sama dengan pengikut. Kita sudah tahu itu. Dan di situ dijelaskan bahwa di dalam Ulangan 28 ayat 13 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Jelas di situ bahwa ekor ini selalu melambangkan pengikut. Nah, otomatis pasukan penginjil Tuhan ini berkhotbah dan menginjil, iringi Roh Kudus dan juga pengorbanan Kristus yang ditawarkan melalui pekabaran 3 malaikat, seruan keras, Wahyu 18 ayat 1 yang bergabung, maka mereka akan membuat orang-orang pengikut ini mengikut pekabaran. Itulah ekor-ekornya. Gambaran dari Wahyu 12 ayat 4 juga tahu ya bahwa ular itu menyeret sepertiga daripada bintang dengan ekornya, pengikut naga. Kalau ini pengikut daripada penginjil Tuhan, yaitu yang kepala singa itu, dengan pekabarannya itu. Jadi mereka adalah pengikut. Orang-orang yang bertobat akibat pekabaran api, asap, dan belerang pada masa seruan keras itu akan ikut menghancurkan musuh kebenaran. Saudara-saudara sekalian, inilah arti keseluruhan daripada pasukan yang berbaju zirah yang menungganginya, itulah malaikat Tuhan, dan juga kuda yang ada di dalam masa ini, yaitu melambangkan pasukan penginjil yang tidak pernah takut dan akan mempunyai kuasa, bahkan membinasakan musuh-musuh kebenaran, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang mau datang kepada kebenaran. Yesaya 2 ayat 2 dan 3 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada masa seruan keras ini, pada masa puncak pekabaran 3 malaikat, pada masa Wahyu 18 ayat 1 itu datang, dan menyerikan pekabaran melalui mulut kuda-kuda, yaitu 144.000 dan total penginjil 200 juta itu, maka bukan hanya 1-2 orang yang datang, tapi seluruh bangsa akan saling mengajak, saudara-saudara sekalian, mari naik ke gunung Tuhan. Mereka akan datang kepada terang Tuhan pada saat itu. Mari kita datang untuk mendengar firman Tuhan. Jadi ini KKR besar-besaran. Bukan dengan kekuatan kita, ditambah lagi dengan curahan Roh Kudus ujian akhir. Maka yang berdatang itu adalah berbondong-bondong. Sehingga Wahyu 18 ayat 2 dan 4 mengatakan, maka pada satu sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kenapa rubuh? Karena kebanyakan orang-orang sudah pergi meninggalkan dia. Lalu dikatakan,
Aku mendengar dari sorga berkatakan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Saudara-saudara sekalian, amaran-amaran ini datang menghantam kota-kota besar dan dunia yang sombong sekarang ini, yang akan berkembang menjadi Babel modern kemudian. Maka pekabaran ini akan mendatangkan kehebohan besar. Yesaya 60 ayat 3-5 dan 8-12 menjelaskan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, katanya. Angkatlah matamu dan lihatlah sekeliling, orang berhimpun kepadamu. Pada waktu itu engkau akan heran dan berseri-seri, melihat berseri-seri, katanya, tercengang. Kenapa? Karena kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, kekayaan bangsa kafir akan datang kepadamu. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan, pulau yang jauh. Mereka akan, kapal Tarsis akan datang membawa anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emas dibawa, serta untuk nama Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan di situ dikatakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja akan melayani engkau. Dan pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa siang dan malam, ya, tidak tertutup. Semua orang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka datang digiring sebagai tawanan, ya, seperti tawanan mereka, karena mereka melihat datang bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati mereka datang di situ. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Bagaimana tidak dahsyatnya pada masa itu, saudara-saudara sekalian. Sedang di zaman rasul-rasul saja menghebohkan musuh-musuh kebenaran, menggetarkan bangsa-bangsa. Apalagi pada masa curahan Pentakosta, hujan akhir nanti, engkau akan heran dan melihat. Sungguh amazing, sangat tidak bisa dibayangkan. Luar biasa, pada hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri megah. Dan saat itu semua orang akan datang berduyun-duyun datang kepadanya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menyertai kita. Dan inilah puncak kebenaran dari 200 juta itu. Pasukan penginjil yang tidak pernah ada, tapi Tuhan akan tunjukkan di akhir zaman akan ada dan menang. Nah, persiapkan diri Anda, saudara-saudara sekalian, karena di depan kita sebentar lagi peristiwa ini akan terjadi. Jadi kalau ada Anda khawatir dengan hidup ini, buanglah kekhawatiran, hiburkan oleh kebenaran ini. Kemenangan akan menjadi bagian kita. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Menarik, saudara-saudara sekalian. Nah, masalahnya, sebagaimana kita sudah di hujung trompet ke-6 ini, hanya sepertiga yang binasa. Orang jahat yang menentang pekabaran itu. Belum seluruh musuh kebenaran binasa pada trompet ke-6. Kita bisa lihat di ayat terakhir dari trompet ke-6 ini, Wahyu 9 ayat 20-21, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyebar roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Mereka yang tidak mati oleh malapetaka itu, kita tahu tadi malapetaka yang menurut mereka malapetaka itu adalah api, asap, dan belerang. Bagi orang jahat itu malapetaka. Bagi orang yang diselamatkan itu adalah keselamatan. Ya, jadi mereka yang sisa, berarti yang sisa ini adalah yang jahat, yang dibinasakan pun yang jahat. Jadi tidak mungkin ini adalah perjuangan bangsa Turki melawan orang-orang yang Kristen, ya. Justru yang orang jahat yang mati di sini. Jadi bukan orang yang mengikut Kristus. Jadi amaran trompet ke-6 menghantarkan pada selesainya pekabaran seruan keras, yaitu Injil seluruh dunia, dan tutupnya pintu kasihan bagi dunia. Maka sisa yang masih hidup akan menggenapi Wahyu 22 ayat 11. Itu orang jahat tadi, ya. Orang-orang jahat biarlah bertambah jahat. Jadi pintu kasihan ditutup pada saat puncaknya seruan keras, pekabaran 3 malaikat yang terakhir ini, dan juga curahan Pentakosta yang terakhir dalam pekabaran yang terakhir ini, maka itulah yang menutup pintu kasihan, karena Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Jadi kalau saudara-saudara bertanya, bagaimana kita mengetahui Injil sampai ke seluruh dunia? Ya masanya dari 200 juta ini,
pasukan trompet ke-6 ini akan menyelesaikan. Itulah yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Lanjutkan saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk pada kesimpulan terakhir dari trompet ke-6. Saudara bisa lihat di sini, setelah sidang luput dari zaman kegelapan, yaitu 538 sampai 1798, dan akhirnya menjadi menang sesuai dengan Prophets and King 725, dan memasuki peperangannya yang terakhir, maka 144.000 yang luput itu, sesuai Yesaya 66 ayat 19 sampai 21, akan menginjil ke seluruh dunia. Dan oleh penjagaan malaikat, maka para penginjil, yaitu 144.000 plus buah-buah kedua, yang seperti kuda berkepala singa, yang berjumlah 200 juta itu, membawa pekabaran seruan keras. Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Yang terakhir bagi dunia, ya, melalui dalam bentuk api, asap, dan belerang, membawa hasil ekor atau pengikut-pengikut orang yang bertobat, yang ikut menghancurkan musuh kebenaran, yaitu sepertiga manusia tersebut. Trompet ke-6 mengantarkan kita sampai tutup pintu kasihan. Saudara-saudaraku, Wahyu 11 ayat 14 katakan, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Kita sudah sampai kepada masa pintu kasihan ditutup. Di dalam trompet ke-6 ini, pasukan 200 juta, saudara lihat yang sebelah kanan itu, adalah pasukan yang gagah perkasa, yang akan menyelesaikan Injil sampai seluruh dunia. Jadi kita sudah menemukan jawabannya bagaimana Injil sampai seluruh dunia dengan cara Tuhan, dengan rencana keselamatan Tuhan. Setelah 4 malaikat yang di sungai Efrat itu dilepaskan, maka pekabaran itu datang dan akan menyelesaikan. Lanjutkan saudara-saudara sekalian, kita akan masuk sekarang trompet ke-7. Kita akan maju lagi kepada masa-masa terakhir daripada dunia ini. Setelah trompet ke-6, maka kita akan masuk kepada trompet ke-7. Di situ dikatakan Wahyu 10 ayat 7. Nah, ini yang tadi kita bahas dalam Wahyu 10 ya, disinggung tentang 7 trompet. Apa katanya? Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi dalam Wahyu ayat 10 ayat 7 ini, the mystery of God should be finished. Jadi pada saat dibukanya trompet ke-7, semua rahasia Tuhan itu terbuka. Rahasia apa ya? Nah, kita lihat di sini. Trompet yang ke-7 dimulai, maka pekerjaan Injil atau rahasia Tuhan akan diselesaikan. Jadi sebenarnya Injil ini dimulai dari kematian Kristus sampai penyelesaiannya dan rencana keselamatannya itu terbuka sudah, tergenapi sudah. Rahasia Tuhan akan selesai di sana. Bagaimana umatnya dibela, selamat, dan akhirnya mereka akan dibangun di dalam kebenaran Kristus. Jadi era trompet ke-7 adalah era setelah pekabaran seruan keras atau Wahyu 18 ayat 1 sampai 4 di dunia selesai, ya, menyelesaikan Injil sampai seluruh dunia, Matius 24 ayat 14, dan masa tutupnya pintu kasihan bagi dunia ini. Ya, jelas ya. Jadi rahasia Tuhan itu digenapi dengan selesainya Injil ini. Tapi tidak sesimpel itu. Apa sebenarnya yang dipersiapkan Tuhan di dalam kesempurnaan rencana penginjilan ataupun keselamatan dia ini? Kita lanjutkan. Ini situasi trompet ke-7. Kita tahu bahwa akhir seruan keras itu adalah menunjukkan tutup pintu kasihan, di mana dituliskan dalam buku Roh Nubuat, dikatakan dalam slide text message ya, dikatakan di sini, Tuhan telah menunjuk dengan jelas pada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Ya, maka ia akan menjadi ujian besar bagi umat Allah, dengan mana nasib mereka untuk selama-lamanya akan ditentukan. Kita tahu patung binatang itu dan pelaksanaannya itu adalah pada saat Babil besar yang kita bicarakan pada saat pekabaran seruan keras ya, dan diserukan di sana sudah rubuh Babel. Jadi itu ujian katanya ya, terakhir sebelum pintu kasihan itu ditutup kepada umat Tuhan. Jadi pintu kasihan ditutup, sebelumnya harus menghadapi ujian patung binatang itu. Dan di sini dikatakan, apabila pekerjaan pemeriksaan penghakiman berakhir, maka nasib semua orang sudah akan ditentukan. Apakah untuk kehidupan atau kematian. Pintu kasihan
berakhir sesaat sebelum munculnya Tuhan dalam awan-awan di langit. Jadi ada satu jeda pada saat pintu kasihan ditutup, bukan langsung Yesus turun dari sorga ke bumi ya, melainkan ada jeda beberapa saat sebelum Yesus turun ke bumi ini. Jadi bagaimana ceritanya? Lanjut. Ya, sudah jelas bahwa tutup pintu kasihan itu seperti itu. Nah, ada perkataan daripada Wahyu 11 ayat 15 dan 19. Saya tidak akan baca, saudara-saudara sekalian. Ini adalah trompet ke-7 punya ayat. Saudara baca dengan baik-baik. Itulah membicarakan genaplah keputusan rahasia Tuhan oleh nabinya, ya. Karena selalu ditekankan, bahkan di dalam Wahyu 11 ayat 7, terakhir dari trompet ke-7 ini, nabinya lah yang ditunjuk Tuhan untuk membukanya. Jadi mustahil tangan manusia apapun yang bukan nabi Tuhan yang mampu mengartikan ini. Ya, bahkan Wahyu 11 ayat 7 pun bilang rahasia Allah dibuka melalui para nabinya. Ya, ini kita lanjutkan. Bagaimana trompet ke-7 ini sesuai ayatnya saudara baca secara pribadi berulang-ulang ya. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Lanjut. Ya, di sini dikatakan bahwa perincian Alkitab mengenai trompet ke-7 ini, itulah yang disebut dengan rahasia Tuhan tergenapi dan diselesaikan. Di dalam ayat tadi, sudah dijelaskan Wahyu 11 tadi ya, bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Itulah ayatnya daripada trompet ke-7 ini. Yang pertama, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus memerintah sebagai Raja selamanya. Lalu yang ketiga, sidang pengadilan selesai, segala perkara hidup kekal atau kematian kekal sudah diputuskan. Yang keempat, bangsa-bangsa bangkit amarahnya pada Tuhan, dan saatnya murka Tuhan dalam 7 malapetaka akan dituangkan. Jadi saudara-saudara bisa lihat, 4 rahasia ini pasti sudah akan dibukakan dan tuntas pada saat trompet ke-7 dibunyikan. Mari kita ulas sedikit. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan tentang rahasia Tuhan ini. Kita sudah bahas tentang pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Kalau saudara masih ingat dalam webinar kita yang dahulu tentang Daniel pasal 2, Anda bisa lihat zoom-nya di sana, Anda bisa putar ulang. Tetapi intinya adalah, rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sempurna seluruh dunia kepada keadaan yang diperkenankan Allah. Segala sesuatu yang telah hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia, tetapi bumi ini juga ditebus untuk menjadi tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang yang menurut. 6.000 tahun lamanya setan telah bergumul untuk mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Kini maksud Allah semula dalam penciptanya telah terlaksana. Segala kesucian Allah Ta'ala akan menerima kerajaan dan mempunyai kerajaan itu kekal selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara perhatikan, kenapa? Apakah Tuhan tidak mempunyai kerajaan selama-lamanya? Kenapa dia harus bicara ketika rencana pemulihannya ini selesai dan terlaksana sebagaimana zaman penciptaan yang dahulu sampai kepada masa dia menerima kerajaannya ini? Karena kalau satu saja teritorial kekuasaan Tuhan itu belum dikuasai sepenuhnya, maka dia tidak bisa disebut sempurna. Ataupun belum bisa dibilang selama-lamanya di dunia ini. Kenapa? Masih ada satu yang masih terpenjara. Nah, oleh sebab itu, dia harus mempunyai kerajaan itu yang diberikan, dia menerima kerajaan itu, tentu dengan cara bagaimana? Dengan cara umatnya sendiri menang melawan dosa dan kerajaan setan itu. Jadi makanya dikatakan dalam Daniel 2 ayat 44 dan 45, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah tujuannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, sesudah zaman penciptaan itu, bukan saja manusianya yang jatuh di dalam dosa, bukan saja bumi yang isinya yang terkutuk, tapi pemerintahan Tuhan atas bumi ini melalui manusia, itu yang belum pulih. Dan kalau Tuhan mau memulihkan kembali kejadian itu, dia harus membawa kembali peristiwa yang sama dahulu. Bukan hanya manusia yang ditebus, tapi manusia ini bisa membawa kembali kerajaan itu, diserahkan ke tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyerahkan kerajaan itu di tangan manusia pada saat penciptaan, dan dengan bodohnya manusia memberikan kepada setan,
maka Tuhan mengajarkan manusia untuk bangkit, menang, dan mengalahkan setan, dan memberikan kembali kerajaan itu di tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mempercayakan kepadanya. Jadi ini adalah rahasia yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan mau berikan tentang adanya kerajaan itu. Di pemerintahan di atas dunia ini menjadi milik Tuhan. Terus kita akan lanjutkan. Jadi rahasia ini sebenarnya harusnya kita ketahui, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, sementara Tuhanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi tanah liat sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, perak, tembaga, emas, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengiripan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada berkas-berkasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara-saudara sekalian, di dalam webinar kita yang sebelumnya, ketika Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa melalui umat pilihannya tadi, dengan pasukan 144.000 yang menjadi 200 juta itu, maka bumi remuk katanya. Kenapa? Sistem pemerintahan dunia itu hancur. Dan ketika sistem pemerintahan Tuhan itu hancur, bukan saja mereka hancur, bangsa-bangsa yang bertobat pun banyak sekali. Dari sebuah batu menjadi gunung yang besar memenuhi seluruh bumi pada masa peniupan trompet ke-7 ini. Mereka semua berkumpul ya, penginjilnya aja 200 juta dan banyak orang-orang yang bertobat, raja-raja pun datang katanya. Satu-satunya kerajaan yang kekal, yang tidak akan berlalu, ialah kerajaan Kristus, yang dilambangkan oleh batu yang menjadi suatu gunung besar yang memenuhi segenap bumi. Ya, saudara bisa cek di dalam tulisan Roh Nubuat ini ya. Dan juga dikatakan di dalam Kemenangan Akhir 315, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah bagi sisa umatnya. Yesaya 62 ayat 1 mengatakan, oleh karena Sion aku tidak akan berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah berbicara bagaimana Tuhan mempersiapkan kerajaannya. Bagaimana Dia mengatur pemerintahannya di atas bumi ini. Saudara, peperangan ini bukan Yesus dan setan saja. Kalau Yesus dan setan, dari dulu setan tidak pernah mengalahkan Yesus. Yesus tidak pernah bisa dijatuhkan oleh setan. Yang menjadi masalahnya adalah manusia di bumi ini dijadikan tawanan kepada setan, dan itu yang harus dimenangkan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus mau menyelamatkan dunia ini dan isinya, bukan hanya menebusnya di kayu salib, tapi Dia harus membuat bahwa umat-umat yang ditebuskannya itu menghisap kebenaran Kristus di dalam dirinya dan mengalahkan dosa dan kejahatannya. Itu baru sempurna. Makanya Tuhan tidak pernah tinggal diam sampai cahaya keselamatannya bersinar di Sion dan di Yerusalem, saudara-saudara sekalian. Jadi itulah yang dibilang dalam janji Wahyu 14 ayat 1-5, bagaimana 144.000 itu berdiri di Gunung Sion pada masa itu. Zakaria 8 ayat 1-23, Zakaria 13 ayat 8-9, itu bicara tentang bagaimana kerajaan Tuhan itu akan berdiri, menang, kuat, dan mengalahkan musuh-musuhnya pada masa Dia berdiri. Inilah pemerintahan Tuhan yang kekal itu yang dibahas oleh Daniel pasal 2, kerajaan batu yang berkembang menjadi gunung besar memenuhi bumi itu. Rahasia ini terbuka pada masa trompet ke-7 ini dan dilihat oleh orang-orang dunia. Inilah yang kita lihat, saudara-saudara sekalian. Saudara bisa lihat bahwa Roh Nubuat kembali menyaksikan rencana keselamatan besar ya yang dituliskan di sini. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Mika 4 ayat 8. Waktunya sudah datang, yaitu yang telah dinanti-nantikan dengan kerinduan sejak pedang yang bernyala-nyala itu menghalangi pasangan manusia yang pertama itu dari Eden. Waktu untuk penebusan jadikan kita milik Allah. Dunia ini yang pada mulanya diberikan kepada manusia untuk menjadi kerajaannya,
dan telah diserahkan ke tangan setan, dan dalam waktu yang lama dikuasai oleh musuh yang kuat itu, telah dikembalikan kepada manusia oleh rencana keselamatan yang besar. Saudara perhatikan, rencana keselamatan yang besar, Kemenangan Akhir 712 mengatakan, dikembalikannya pemerintahan itu kepada manusia, saudara-saudara sekalian. Karena memang bumi ini dititip oleh Tuhan. Jadi bagaimana perjuangan Tuhan ini untuk mengembalikan pemerintahannya yang dahulu, maka dia katakan, hai kawanan domba, hai bukit putri Sion, dikatakan. Jadi Sion itu yang di dunia ini melambang daripada perlawanan Tuhan, melawan kekuasaan jahat, dan melalui oleh perantaranya lah, dia akan menebus miliknya dan mengembalikan kerajaan yang sudah jatuh itu ke tangan manusia kembali. Kenapa? Itu semuanya kerajaan Tuhan. Karena kalau manusia yang bertobat dan benar sebagaimana Adam yang menguasainya, berarti itu adalah seluruh kerajaan sorga di dunia ini. Makanya Yesus berkata di dalam doanya, berdoalah sedemikian, ya Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Jadi dengan demikian, kemenangan yang dinantikan ini, pemerintahan Tuhan di bumi ini adalah bagaimana nanti manusia-manusia yang hadir itu bersatu dengan kehendak Tuhan, dan mereka memancarkan sifat kerajaan Kristus dan otomatis mengusir dosa dan juga kerajaan gelap daripada muka bumi ini. Melalui umatnya lah Yesus memancar dan mengalahkan musuh-musuh kejahatan. Inilah kemenangan rencana keselamatan yang besar yang Tuhan mau sampaikan. Jadi bukan yang lain-lain, bukan masalah mereka harus ditarik ke sorga, datang di awan-awan, ataupun Yesus nggak bisa mengalahkan setan. Mudah bagi Yesus mengalahkan setan, tapi membuat umat tebusannya menjadi menang, berkerajaan, dan prinsip-prinsip kerajaan sorga diletakkan kembali sebagaimana awal dahulu, itulah perjuangan Tuhan sebenarnya. Jadi ini yang maksudkan rencana Tuhan itu ya, pemerintahannya di dunia ini akan kembali. Terus, kita bisa lihat lagi. Lalu ada rahasia yang berikutnya dikatakan, Yesus memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Jadi kita bisa baca di sini, belum sekarang, ada perkataan dari Kemenangan Akhir 435 dikatakan, di atas tata kemuliaan. Ya, sekarang belum ya. Kerajaan kemuliaan belum datang. Setelah pekerjaan pengantarannya berakhir, barulah Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, suatu kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Karena Yesus memerintah, setelah tugas perantaraannya selesai, yaitu tutup pintu kasihan sudah berakhir, barulah katanya Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Saudara-saudara, sampai hari ini saya baca ini, saya bingung apa maksudnya, kenapa tahta Daud. Ini sebagai satu rahasia juga. Rupanya di dalam Hosea 3 ayat 5, setelah Yesus selesai ya dari tugas perantaraannya, makanya ada perkataan Hosea 3 ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar pada Tuhan, pada kebaikannya pada akhir hari yang terakhir. Saudara ingat, hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di Hosea dikatakan, hari-hari terakhir, pada saat itu mereka, orang-orang Israel ini datang mencari Daud, raja mereka. Nah, ini adalah satu rahasia yang diberikan Alkitab untuk kita mengetahuinya. Bagaimana Yeskel 37 ayat 25 dan 28 mengatakan, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub. Di mana nenek moyang mereka tinggal? Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana sampai selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi begitu Yesus menerima kerajaannya, dia juga menerima dalam bentuk tahta Daud. Nah, kerajaannya itu adalah bagaimana umatnya di dunia ini menang mengalahkan dosa dan menjadi pasukan besar yang bisa mengkotorkan dunia pada masa itu. Dan itulah kerajaan yang diterima oleh Kristus. Kenapa disebut tahta Daud? Karena memang itu perwakilan kerajaan yang dulu dibentuk oleh Tuhan melalui Daud, adalah kerajaan simbol, kerajaan damai yang bisa mengalahkan dunia pada masa itu. Apa gunanya kita belajar tentang rahasia Allah memerintah raja di atas segala raja? Rupanya disitulah pemberian hati baru dan roh yang baru. Jadi kalau kita pernah mendengar bahwa kita akan diubahkan, nah diubahkan bagaimana caranya? Yeskel 37 ayat 24 mengatakan, maka hambaku Daud akan menjadi raja dan mereka semua akan mempunyai satu gembala.
Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Yeskel 36 ayat 24-27. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan padamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di atas batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kalau kita membiarkan tata Daud itu muncul, dan otomatis kita akan diberikan, katakan Yeskel 37, bahwa kita akan menurut peraturan dan juga ketetapan Tuhan. Bagaimana prosesnya? Mereka dijemput dari tengah-tengah bangsa-bangsa, sebagaimana pekabaran seluruh dunia itu, dan mereka akan dicurahkan air jernih di sana untuk membedah hati mereka, pemberian hati yang baru. Yang dulu jahat menjadi baik kembali, yang dulu cemar menjadi tahir. Inilah hati baru yang diberikan pada masa kerajaan itu berdiri. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana singkatnya firman ini menjelaskan. Jadi di dalam Yesaya, makanya dikatakan Yesaya 11 ayat 8-12, di situ digambarkan ada anak yang menyusu akan bermain dengan dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangan ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi suku-suku bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara perhatikan, ayat di atas itu seakan-akan berbicara tentang satu tempat yang damai. Anak-anak kecil tidak takut bermain dengan ular beludak. Dan bahkan dikatakan tidak ada yang berlaku busuk di antara gunungku yang kudus, ya, karena di situ kedamaian. Nah, pada masa kejadian seperti itulah, yang tentu kita bahas itu kerajaan Tuhan di bumi ini, ya, maka pada waktu itu Taruk pangkal Isai, bagaimana kita tahu Isai adalah bapaknya Daud, kan? Jadi Taruknya ataupun keturunannya akan muncul, dan disitulah mereka akan berteriak kepada bangsa-bangsa, ya, sesuai dengan di sini, supaya mereka dicari oleh suku-suku bangsa. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tinggal di Asyur, di Mesir, di Patros, Ethiopia, Elam, Sinear, dan Hamat, dan pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, menghimpunkan semua Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Inilah rahasia kerajaan itu, saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam kerajaan itu dikumpulkan semua umat-umat Tuhan, dan keadaan di dalam kerajaan itu damai, dan itu contoh bahwa sebagaimana Eden dahulu, demikian Tuhan akan berhasil membuat Eden sebelum dosa dimusnahkan. Jadi inilah rahasia daripada rencana keselamatan itu. Teruskan selanjutnya, saudara-saudaraku. Pena inspirasi menegaskan fungsi kerajaan itu. Selain daripada tadi kerajaan damai, di sini dikatakan, sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala. Ya, kita tahu sudah tutup pintu kasihan, orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala. Namun di sini dibilang, malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang benar dan mencukupi kebutuhan mereka. Diberikan janji kepada orang-orang yang hidup dengan kebenaran, roti disediakan, air minum terjamin. Kemenangan akhir, ya. Juga di dalam para nabi dan Bapa dikatakan, demikian Allah akan membinasakan orang jahat dan melenyapkannya dari dunia ini. Tetapi orang-orang benar akan dipelihara di tengah-tengah bencana tersebut, sebagaimana Nuh telah dipelihara di dalam bahtera. Jadi fungsi kerajaan itu adalah sebagai bahtera, pelindung pada masa bela-bela itu diturunkan. Jadi disitulah umat Allah itu dijaga. Dalam pena inspirasi yang belum dibukakan semua tentang hal ini, mereka seperti dilindungi oleh malaikat, roti dan makanannya terjaga. Tapi di dalam Nabi dan Bapa tentang kisah Nuh itu, sebagaimana di zaman Nuh yang terakhir, demikianlah umat-umat Allah dilindung. Jadi pada masa tutupan pintu kasihan mereka, orang jahat terkena bala, kelaparan dan kehancuran,
Tapi umat Allah tidak mengalami itu, sebagaimana Nuh pada zaman itu dilindungi. Ya, kita lanjutkan. Kenapa pemerintahan Tuhan ada di sana dan Tuhan memimpinnya, maka umat Allah akan dilindungi pada masa itu. Nah, perkara pengadilan selesai. Yang ketiga, ini adalah rahasia yang dibicarakan tadi. Di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudara sekalian, tutup pintu kasihan, berakhirlah sidang pengadilan. Sudah bisa lihat di sebelah kanan, bagaimana yang sudah dijelaskan di webinar yang lalu, Wahyu 4 dan 5. Dan masa itu, akhirlah sidang pengadilan ini, keputusan kepada mereka yang selamat dan tidak sudah terbuka. Dan Wahyu 11 ayat 19 itu menunjukkan, maka terbukalah bait suci yang di sorga. Dan kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ini trompet ketujuh ya. Jadi pada saat trompet ketujuh dibuka, maka Ka'bah itu selesai. Sebagaimana kalau sudah selesai, maka imam besar bisa keluar ya. Selesai sudah masa pengadilan itu. Jadi terbuka dan terungkap semua peristiwa ini di dalam kemah kesucian. Terus kita sudah mendekati masa-masa pengungkapan semua rahasia ya. Dan saudara bisa lihat beginilah gambaran terbukanya bait suci itu dalam Wahyu 15 ayat 5 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Saudara bisa lihat di dalam gambar sebelah kanan itu adalah gambar Ka'bah ya. Ka'bah yang paling bawah di situ. Anda bisa lihat dari halamannya, lalu buka di ruang suci dan di ruang maha suci. Maka kalau orang mau masuk ke dalam bilik, kan buka di pintu di depan bilik suci itu. Maka kelihatan semua pada saat kalau sudah hari Grafirat ya, tidak ada batas antara tirai itu, tirai maha suci dan ruang yang suci. Jadi bisa dilihat di situ langsung tabut Allah, sebagaimana tadi dikatakan. Dan pada saat kemah suci dibuka, dan 7 malaikat dengan 7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang suci, bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh dengan murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Jadi setelah sidang pengadilan itu selesai, bait suci dibuka, dan salah satu dari 4 makhluk itu, saudara bisa lihat di gambar itu ada di atas ya, ada makhluk-makhluk yang 4 di situ yang punya sayap-sayap itu. Salah satu makhluk itu yang memberikan cawan pada malaikat yang memegang 7 cawan malapetaka itu. Jadi jelas ini adalah peristiwa terungkapnya seluruh rahasia bait suci itu. Sebelumnya kita tidak tahu Wahyu 4 dan 5 ini di mana. Tapi justru dalam pelajaran ini kita tahu bahwa terungkap peristiwa Wahyu 4 dan 5 ini rupanya terjadi dalam bait suci Allah. Pembukaan 7 meterai, peniupan 7 trompet, dan penyerahan 7 cawan murka atau bela itu semua kejadian dalam bait suci di sorga. Dan semua rahasia selesai pada saat trompet ke-7 ini. Jadi tidak bisa kita ragukan lagi bahwa wah ini bukan di bait suci ini. Justru ini adalah pengungkapan bahwa Tuhan di dalam buku Wahyu banyak sekali menceritakan perkara yang terjadi pada bait suci Allah, yaitu Ka'bah kesucian di sorga itu, yaitu pada masa pengadilan, pada hari Grafirat penebusan itu. Jadi jelas ini terbuka semua, dan 7 bela pun keluar akibat selesainya pengadilan dan diserahkan oleh salah satu dari 4 makhluk itu. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Saat celaka dari 7 malapetaka untuk melawan bangsa-bangsa, kita sudah tahu ketika penyerahan 7 malapetaka itu diberikan, dunia ini akan segera ditinggalkan oleh malaikat kemurahan, dan ke-7 malapetaka terakhir akan dicurahkan. Ledakan murka Allah akan segera menggelegar, dan bila mana ia hendak mulai menghukum para pelanggar, maka tidak akan ada masa tenggang sampai kepada kesudahan. Ya, 7 malapetaka terjadi setelah bait suci tadi sudah dipenuhi asap dan persidangan selesai,
dan akan tertutup sampai 7 bela itu berakhir. Nah, inilah yang terjadi. Dunia ditinggalkan. Malaikat kemurahan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka yang memilih sendiri melawan firman Tuhan. Amaran demi amaran sudah diberikan, tapi mereka tetap berkeras diri untuk melawan. Maka upah dosa adalah maut, maka mereka akan menerima kebinasaan akhirnya. Melalui 7 bela dulu, kita lanjutkan. Bagaimana ngerinya pada masa itu, saudara-saudara sekalian. Kita bisa lihat, akhir kebinasaan orang-orang jahat dari 7 bela sampai Yesus datang. Ini akan terus sampai Yesus datang ya. Tetapi bila 7 bela yang terakhir akan dituangkan tanpa campuran dalam cawan murkanya, sudahlah terlambat selama-lamanya untuk bertobat dan mencari perlindungan. Tidak ada lagi darah perdamaian yang akan menyucikan noda-noda dosa. Kebinasaan orang-orang jahat pada saat 7 bela diturunkan dan puncaknya adalah ketika Yesus datang kedua kali. Maka binasalah semua orang yang jahat. Wahyu 6 ayat 14 sampai 17 sampai mereka berseru, timpalah kami gunung-gunung ya ketika Yesus datang kedua kali. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah akhir daripada 7 bela itu dan kebinasaan penuh daripada orang-orang jahat. Roh Nubuat menjelaskan pada kedatangan Kristus yang kedua kali, berarti orang-orang jahat akan dihanguskan dengan nafas mulutnya serta memusnahkannya. Kalau ia datang kembali, 2 Tesalonika 2 ayat 8, cahaya kemuliaan Allah yang memberi hidup kepada orang benar, justru akan membinasakan orang-orang yang jahat. Kerinduan segala zaman, jilid 1, halaman 99. Saudara-saudara sekalian, akhir daripada kejahatan adalah kebinasaan. Tetapi bagi mereka yang benar, cahaya kemuliaan Kristus itu adalah menjadi hidup. Tetapi bagi yang menolak Kristus, justru itu adalah cahaya yang membinasakan mereka. Ya, itulah saudara-saudara sekalian, bagaimana apabila 7 malapetaka itu disampaikan dan puncaknya pada saat Yesus datang kedua kali, maka binasalah mereka yang melawan firman Tuhan, amaran Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi kita sudah buka trompet ke-7 itu yang berisi rahasia Allah atau rahasia Tuhan. Dan di sini dikatakan rahasia Tuhan genaplah atau terungkap semua rencana keselamatan bagi seluruh umatnya dan kembalinya kerajaan milik Tuhan di dunia yang dahulu pernah jatuh di tangan setan, dan Yesus menerima tahta Daud sebagai simbol kemenangan Yesus melalui umatnya mengalahkan dosa. Berakhirnya Injil di seluruh dunia serta tertutup pintu kasihan dan penghukuman 7 malapetaka turun menimpa manusia yang jahat, dan akhirnya kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput umatnya untuk menghakimi semua orang yang jahat 1000 tahun di sorga. Inilah kesimpulan terakhir dari trompet ke-7 itu, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, dan akhirnya kita sudah mencapai kesimpulan 7 trompet seluruhnya. Tanpa terasa, saudara-saudara sekalian, amaran demi amaran sampai amaran yang terakhir sudah kita bacakan. Inilah yang sudah kita lalui selama webinar tentang 7 trompet ini. Pertama adalah amaran Tuhan, trompet pertama, zaman Nabi Nuh ditolak mengakibatkan kebinasaan oleh air bah. Amaran kedua dari trompet kedua disampaikan selama pergerakan Eksodus yang menerima selamat yang menolak binasa. Yang ketiga, amaran Tuhan pada saat datangnya Alkitabnya, yaitu firman tertulis perjanjian lama yang menerima selamat yang menolak binasa. Nah, trompet keempat bicara amaran Tuhan, ditolak umatnya, mengakibatkan kerajaannya ditunduk atau dijajah oleh Babylon. Dan yang kelima, amaran Tuhan datang dengan datangnya Yesus membawa sabda Injil keselamatan, pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya diikuti oleh pengikutnya yang berani sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Dan yang amaran ke-6, trompet ke-6, amaran Tuhan dengan pasukan penginjil 200 juta menyelesaikan pekerjaan Injil di seluruh dunia, membunuh sepertiga manusia yang jahat. Terus yang ke-7, amaran Tuhan membuka seluruh rahasia Allah atau rencana penebusan melalui Injil, dan sidang pengadilan selesai
tutup pintu kasihan, dan dicurahkannya 7 bela sampai kedatangan Yesus kedua kali. Saudara-saudaraku, inilah semua penjelasan tentang 7 trompet yang sudah kita lalui. Memang ini kalau dijabarkan sangat panjang, tapi kita menyingkatnya dengan baik. Semoga saudara-saudara bisa mengerti secara ulang-ulang, dan kiranya amaran demi amaran ini jangan membuat kita lalai, dan malah kita harus lebih setia dan lebih mencari Tuhan pada akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.